Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP ID Darul Quran. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya, agar pertemuan kita pada pagi hari ini lebih barokah, lebih bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku. Sebelum kita membahas pada bab yang kedua tentang kelanjutan sholat sunnah, mari kita terlebih dahulu membahas tentang soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan 2 minggu yang sebelumnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat kusufain? Sholat kusufain ini adalah bentuk tasniyah daripada lafadz kusuf. Kusuf itu artinya sholat gerhana. Kalau kusufain berarti sholat 2 gerhana. Yang dimaksud di sini adalah sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Ya, jadi sholat kusufain itu adalah sholat 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian yang kedua, sebutkan apa saja perbedaan sholat gerhana dengan sholat sunnah yang lain. Pada penjelasan sebelumnya, Pak Mutakin sudah menerangkan bahwasanya sholat gerhana itu bedanya dengan sholat sunnah yang lain adalah yang pertama, pada 1 rakaat itu terdapat 2 bacaan Al-Fatihah. Maka dalam satu sholat terdapat 4 bacaan Al-Fatihah, 4 bacaan surat, kemudian 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Jadi itu adalah perbedaan sholat gerhana dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Karena dalam 1 rakaat itu ada 2 kali membaca surat Al-Fatihah, membaca 2 kali surat Al-Quran, kemudian 2 kali ruku. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dilaksanakan dalam rangka untuk memohon atau meminta hujan. Ya, dalam kondisi yang kering, kondisi yang paceklik, kondisi yang kering kerontang, kemah yang panjang, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa saja yang disunahkan sebelum melaksanakan dan ketika akan melaksanakan sholat istisqa? Yang pertama, sebelum pelaksanaan sholat istisqa, yaitu disunahkan untuk berpuasa 4 hari. Ya, kalau sholat istisqa-nya dilaksanakan pada hari Ahad atau hari Minggu, maka 4 hari sebelumnya disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah. Jadi di lingkungan semuanya itu dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk mengurangi maksiat. Ya, agar apa? Agar rahmat Allah segera turun. Katakanlah di situ ada yang biasanya judi, sabung ayam, minuman keras, maka harus dihindari atau dihentikan. Dalam rangka apa? Untuk memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu ketika melaksanakan sholat istisqa disunahkan memakai pakaian yang sederhana. Ya, yang penting suci, bukan pakaian baru, pakaian yang sederhana, yang sekiranya suci dan bisa dipakai. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka kita bertawadhu, kita merendahkan diri kepada Allah. Kemudian yang kelima, yaitu disunahkan untuk membawa binatang peliharaan atau hewan ternak. Ya. Kemudian yang kelima, berapa kali bacaan istighfar ketika khutbah setelah sholat istisqa?
Yang pertama ada 2 khutbah. Setelah khutbah yang pertama membaca atau disunahkan beristighfar sebanyak 9 kali. Yang kedua setelah khutbah kedua disunahkan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita masuk pada materi pada pagi hari ini. Silakan disimak dengan cermat, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Ya. Yang pertama ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, berarti harus berjamaah. Yang kedua sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau individu atau sendiri. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara individu atau sendiri. Ya. Di antaranya yang pertama yaitu sholat rawatib. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga adalah sholat istikharah. Sekarang kita kupas satu persatu apa saja 3 sholat tersebut. Yang pertama sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Pengertian sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu. Mohon maaf tulisannya ya. Yaitu sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan atau dilaksanakan yang mengiringi sholat fardu. Ya. Kemudian pembagian sholat rawatib. Ya. Yang pertama ditinjau dari segi hukumnya. Ketika ditinjau dari segi hukumnya, maka hukum sholat rawatib ada yang pertama yaitu sholat rawatib muakkadah atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua adalah sholat rawatib, langsung saja ya. Yang pertama sholat rawatib muakkadah yaitu sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat duhur. Ya. Kemudian yang kedua 2 rakaat sesudah sholat duhur. Berarti ketika sholat duhur ada berapa? 4 rakaat yang sangat dianjurkan. Yang pertama 2 rakaat sebelum duhur, yang kedua 2 rakaat sesudah duhur. Ditambah duhur berarti berapa? 8. Ya, wajibnya 4. Sunnahnya kok sebelumnya 2, kemudian sesudahnya 2, berarti adalah 8. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kalau ditinjau dari segi hukumnya, yang pertama namanya sholat rawatib muakkadah, yaitu sangat dianjurkan sekali. Kalau sangat dianjurkan berarti pahalanya luar biasa. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu sholat rawatib ghairu muakkadah. Yang tadi muakkadah, yang sekarang ghairu muakkadah, yaitu sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, cukup dianjurkan berarti tidak sangat dianjurkan, boleh dikerjakan. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur. Selain, ada catatan ya anak-anak, ingat, selain 2 rakaat yang muakkadah. Berarti kalau sholat duhur ada 2 rakaat muakkadah, ada 2 rakaat muakkadah atau ghairu muakkadah. Berarti ada 4 sebelum sholat duhur. Yang kedua sangat dianjurkan, yang keduanya lagi cukup dianjurkan. Yang kedua 2 rakaat sesudah sholat duhur. Nah, dengan catatan lagi selain 2 rakaat yang muakkadah. Ya. Berarti dalam sholat duhur itu ada sholat rawatib sebanyak 8 kali. 4 sebelumnya dan 4 sesudahnya. Ya. Terserah kalian. Kalau kalian mau mengambil yang muakkadah saja, berarti 2 sebelum duhur, kemudian 2 sesudah
duhur. Kemudian yang ketiga, 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya. Dan yang keempat adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, kalau tadi ditinjau dari segi hukumnya ada 2, yaitu muakkada dan ghairu muakkada. Sekarang yang kedua ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Yang pertama adalah sholat rawatib qobliyah. Apa itu? Sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Kalau dilaksanakan sebelum berarti namanya qobliyah. Dan yang kedua, sholat rawatib ba'diyah, yaitu sholat rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat, kalau sebelum itu namanya sholat rawatib qobliyah, kalau sesudah namanya ba'diyah. Kemudian yang ketiga, cara pelaksanaan sholat rawatib. Nah, selain harus memenuhi syarat dan rukun sholat pada umumnya, ada beberapa ketentuan tentang cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Ya, sambil kita geser videonya biar tidak menghalangi materi. Di antaranya adalah yang pertama, niat. Niat sholat disesuaikan menurut waktunya. Maksudnya bagaimana? Kalau sholatnya itu sebelum, berarti apa kiratnya? Qobliyah. Kalau sesudah berarti apa? Ba'diyah. Ya. Yang kedua, sholat sunnah rawatib tidak didahului dengan azan dan iqomah. Kenapa? Karena sudah ada azan sholat fardu. Ya, kalau duhur katakanlah setelah azan sholat duhur, kemudian kita datang ke masjid, sebelum ada iqomah sholat duhur, kita melaksanakan sholat rawatib. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Ya, sholatnya sendiri, tidak berjamaah. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat dilakukan dengan 1 salam. Maksudnya bagaimana? Gini, contohnya sholat sunnah qobliyah duhur, itu ada 4 rakaat tadi ya. 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat lagi ghairu muakkadah. Nah, maka cara sholatnya bagaimana? Cara sholatnya adalah dengan 2 kali rakaat 1 salam. Kita sholat dulu Allahu Akbar sampai 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Ya, tidak langsung 4. Ya. Kemudian yang kelima, membaca bacaan sholat dengan suara lirih atau sirron, seperti pada sholat duhur dan asar. Ya, jadi bacaannya itu pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bacaannya dengan sirron atau lirih, suara yang lirih. Yang keenam, dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, boleh dengan duduk. Nah, sholat sunnah rawatib, kalau kalian sudah payah mungkin dari perjalanan atau mungkin dalam keadaan sakit, ya, saya kalau tidak sholat sunnah rawatib itu saya kok sayang, pahalanya begitu besar. Terus bagaimana? Padahal tubuh saya ini payah. Nah, kalian boleh sholat sambil duduk, ya. Atau kalau tidak kuat, boleh sambil berbaring. Ya, tidak masalah. Jadi tidak harus dengan posisi berdiri. Boleh dengan duduk, dengan berbaring dan sebagainya. Kemudian yang ke-7 yaitu sebaiknya berpindah tempat dari tempat sholat fardu tetapi tetap menghadap kiblat. Contoh, kalian sholat duhur di posisi yang sini ya. Allahu Akbar, sholat duhur selesai 4 rakaat. Kemudian setelah kalian baca istighfar, baca doa, kemudian kok mau sholat sunnah,
hendaklah kalian pindah mungkin satu langkah ke kanan ya atau ke kiri. Ya, jangan sholatnya di tempat yang tadi. Nah, sebagai apa? Ya fungsi atau sebagai saksi nanti kalian ketika di akhirat, oh bahwasanya tempat ini pernah dibuat untuk melaksanakan sholat. Kemudian maaf. Sekarang contohnya pelaksanaan sholat rawatib qobliyah duhur. Ya, yang pertama berniat atau menyengaja dalam hati. Niat dalam hati dan juga boleh dilafatkan. Terus bagaimana lafadznya? Lafadznya adalah usolli sunnataz zuhri raq'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya. Usolli sunnataz zuhri raq'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat duhur, saya niat sholat sunnah duhur 2 rakaat qobliyatan, yaitu sholat sunnah qobliyah mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa kalian dengan menggunakan niat seperti ini, usolli sunnataz zuhri qobliyatan. Ya, rakaataini. Yang pertama rakaatnya duluan, yang kedua rakaatnya di belakang, ya. Sama saja artinya, saya niat sholat sunnah duhur qobliyah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Setelah dilafalkan kemudian takbir. Takbir juga niatnya ditata dalam hati. Allahu Akbar. Nah, di samping melafadzkan juga niatnya ditata dalam hati ketika takbir. Kemudian yang kedua, berdiri dan membaca takbiratul ihram. Setelah takbir, ya, berdiri, takbir. Kemudian yang ketiga, sholat 2 rakaat seperti tata cara sholat pada umumnya. Ya sama, baca iftitah, baca al-fatihah, dilanjutkan dengan surat pendek atau surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian kalian takbir untuk ruku, kemudian baca tasmi' sami Allahu liman hamidah, i'tidal dan sebagainya sampai salam. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Oke. Sekarang tujuan sholat rawatib. Ya. Tujuan itu berarti manfaat, berarti hikmahnya. Mengapa sih kita kok disunnahkan untuk sholat rawatib? Ya. Yang pertama adalah untuk menutup kekurangan pahala sholat fardu. Ya. Sholat fardu kita yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu biasanya kalau kita tidak lakukan dengan khusyuk, dengan tidak berjamaah, maka pahalanya biasanya kurang sempurna lah. Dan cara menyempurnakan pahala sholat fardu ini adalah dengan melaksanakan sholat sunnah. Salah satunya yaitu sholat sunnah rawatib. Yang kedua, dibangunkan rumah di surga. Ya, Allah berfirman, siapa yang sholat qobliyah, sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Apa saja? Nah, 12 tadi yang sholat muakkadah tadi, 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 6, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum subuh. Ya, nanti kita hitung lagi. Ya, ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Siapa yang rutin mengerjakan, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Yang ketiga, pahala yang melebihi dunia dan seisinya. Kata Rasulullah bersabda, siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, pahalanya itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau di dunia ada mobil Mercy,
oh lebih baik lagi. Di dunia ada rumah mewah, oh lebih baik lagi. Di dunia ada apapun yang megah, ini lebih baik dari dunia seisinya. Kenapa manusia kok malas melaksanakan sholat subuh? Ya, jangankan sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh saja malas. Kenapa? Karena dia tidak tahu pahalanya, dan pahala itu adalah sifatnya adalah abstrak, tidak kelihatan. Ya, coba siapa yang sholat nanti dapat uang 100.000, loh rame masjidnya, ya, gak cukup sampean. Nah, itulah mengapa pahala itu dibuat oleh Allah sesuatu yang abstrak, ya, tidak nyata. Agar apa? Itu melatih keimanan kita, ya, melatih keimanan kita. Benar nggak kita itu sholat karena Allah? Ya, kalau pahala itu tampak seperti habis sholat kemudian dapat televisi, habis sholat dapat, oh ya, berarti niat kita tidak karena Allah. Yang keempat adalah diharamkan api neraka. Ya, tentu kalian dengan 4 pahala ini, itu masih banyak lagi ya. Ini hanya yang Pak Mutakin kupas, bahwasanya tujuan sholat rawatib ada 4 tadi ya. Kira-kira membuat kalian tertarik apa tidak? Ya, kalau kalian ditawari sepeda gratis, mau enggak? Oh, mau sekali. Nah, kenapa? Kelihatan sepedanya bagus gini-gini. Ya, tapi dengan Pak Mutakin mengiming-imingi 4 pahala ini, kira-kira kalian sholatnya menjadi semangat apa tidak? Nah, harus menjadi motivasi kalian untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah dan sholat sunnah setelah mengetahui pahalanya ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah yang kedua, yang termasuk sholat sunnah munfarid ya, sendirian tadi yang dikerjakan sendiri, ada sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid sebelum duduk. Jadi kalian kalau mau masuk ke masjid, entah itu ada acara, entah itu kalian mau sholat Jumat, ya, ingat, sebelum kalian duduk, kalian disunahkan sholat 2 rakaat ya, walaupun dalam kondisi sedang khutbah ya, tetap kalian cari tempat. Kalau di dalam masjid yang di Serambi tidak ada tempat, ya cari tempat dimanapun ya, bisa di Serambi masjid ya. Kalau di dalam masjid yang di dalam bangunan kaca itu sudah penuh, boleh di Serambi. Kemudian kalian sholat 2 rakaat, jangan sampai langsung duduk ya. Kemudian yang ketiga, nah, ada sholat sunnah yang dikerjakan boleh dengan berjamaah atau boleh dengan munfarid atau sendirian. Apa itu? Ya, beberapa sholat sunnah yang boleh dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid atau sendiri, yaitu 1. Sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini boleh dikerjakan sendiri atau boleh bersama-sama berjamaah di masjid atau musola. Nah, boleh. Yang kedua, sholat witir. Dan yang ketiga adalah sholat duha. Keempat, sholat tahajud. Dan yang kelima, sholat tasbih. Yang keenam, sholat hajat. Ya, ada 6. Nah, sekarang pengertiannya. Yang pertama, sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Yaitu secara bahasa artinya banyak istirahat atau istirahat berkali-kali. Sedangkan menurut istilah, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, malam 1, sesudah sholat isya 2, hingga sebelum terbit fajar shodiq, tanda waktu subuh. Dan yang ketiga adalah pada bulan Ramadan. Ya, jadi sholat tarawih itu secara istilah adalah 1. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya.
Ya, malam hari sesudah sholat isya hingga sebelum datangnya waktu subuh. Dan yang ketiga pada bulan Ramadan. Ya, berarti kalau tidak bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini khusus di bulan Ramadan saja. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad, yaitu yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya jangan sampai kalian ketika Ramadan itu sholat tarawihnya bolong, eman, ya sayang sekali. Yang kedua, sholat witir. Apa itu? Sholat witir adalah sholat sunnah malam hari yang bilangan rokaatnya ganjil, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 rakaat minimal dan paling banyak adalah 11 rakaat. Ya, jadi paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Cara pelaksananya bagaimana? Boleh tiap 2 rakaat, 1 salam. Ya, dan yang terakhir 1 rakaat salam. Atau yang terakhir dibuat 3 rakaat 1 salam, tetapi tidak menggunakan tahiyat awal agar berbeda dengan sholat maghrib. Maksudnya gimana? Begini, kalian sholat witir 11 rakaat. Nah, caranya bagaimana sholat 11 rakaat itu begini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 2 kali 6, 12. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surat rakaat pertama sampai rakaat kedua, salam, terakhir sampai yang terakhir 1 rakaat. Ya. Atau kalian 2 rakaat salam sampai 10 rakaat, 3 rakaat terakhir itu kalian bareng, langsung 3 rakaat. Caranya bagaimana? Rakaat pertama Allahu Akbar, baca Bismillah, kemudian sampai sujud, kemudian bangun. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku', i'tidal, kemudian sujud, bangun lagi. Nah, tidak ada tahiyat. Bangun lagi, baru yang ketiga melakukan tahiyat akhir. Jadi tidak sama dengan sholat maghrib. Jadi ada 2 cara. Boleh dilakukan 2 rakaat salam, 1 rakaat terakhir 1 salam, atau 3 rakaat terakhir dibuat 1 salam. Kemudian yang ketiga sholat duha, yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, mulai matahari mencapai tinggi 1 tombak atau 1 meter naik hingga sebelum datangnya waktu duhur. Nah, kalau sekarang subuh itu sekitar jam 4.20, berarti nanti suruk itu terbit matahari sekitar jam 5 berapa ya? 5.12. Nah, sholat duha bisa dilaksanakan 1 meter, matahari sudah naik 1 meter, sekitar 1 meter, berarti sekitar jam 6. Nah, jam 5.54, 55. Nah, jadi sudah bisa melaksanakan sholat duha. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya. Jumlah rakaat sholat duha menurut berbagai hadis ada yang mengatakan boleh 2, 4, 6, 8 hingga 12. Terserah kalian mau yang mana. Ya, yang baik bagaimana? Yang lebih baik walaupun 2 rakaat tetapi istiqomah, artinya tiap hari. Daripada hari ini karena semangatnya langsung sholat 12 rakaat, Allahu Akbar sampai 12, nanti 1 tahun libur. Nah, baru sholat lagi ketika suasana hatinya sedang bahagia apa sedang sedih. Nah, mending 2 rakaat tapi bisa istiqomah atau rutin. Yang keempat, sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah bangun dari tidur pulas. Waktunya setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Dan yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir. Yang keempat, sholat yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri, yaitu sholat tahajud. Kapan waktunya? Para ulama mengatakan sholat tahajud ini minimal kalian sudah bangun dari tidur, ya. Katakan habis isya jam 8 kalian tidur, ya. Kemudian kalian bangun jam 12. Nah, sholat tahajud, ya. Loh, kalau saya malam itu begadang, ya, sampai jam 3 mau sholat sunnah itu, mau sholat tahajud, tapi kok saya belum sholat, bagaimana? Ya sholat sunnah yang lain banyak, ya kan? Sholat hajat boleh, sholat
tapi saya tadi sempat duduk itu tidur seliut gitu kan. Oh, boleh, silakan. Nah, jadi sholat tahajud itu minimal sudah pernah tidur ya, atau bangun dari tidur pulas ya. Dan hukumnya adalah sunnah muakkad, lagi-lagi sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena Nabi tidak hanya menganjurkan saja, Nabi Muhammad juga mencontohkan atau melaksanakannya kepada kita. Bahkan ya, Nabi Muhammad itu saking saking rutinnya sholat, saking istiqomahnya bangun tiap malam sampai kaki beliau bengkak. Subhanallah ya. Itulah bedanya dengan kita ya. Nabi Muhammad dengan kita umatnya itu bedanya sangat tipis, sangat sedikit ya. Nabi Muhammad itu sholat sampai kakinya bengkak ya. Kalau kita biasanya kalau kaki sudah bengkak, asam urat baru minta sholat ya kan. Tipis kan bedanya ya. Bedanya tipis dan sedikit ya kan. Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit senyum. Nah, kita senyumnya cuma sedikit. Nabi Muhammad sedikit-sedikit sodako, kita sodakonya sedikit. Nabi Muhammad marahnya sedikit, kita sedikit-sedikit marah ya. Jadi sangat sedikit sekali ya. Nabi sudah mencontohkan, Nabi yang mendapat jaminan masuk surga saja mau melaksanakan sholat sunnah, apalagi kita ya. Bagaimana jaminan mlebu swarga ya. Kira-kira jaminan kita nanti matinya bagaimana, kan belum ada ya. Kalau sudah jaminan masuk surga berarti matinya insya Allah husnul khotimah, kita kan belum tahu kita nanti meninggalnya itu dalam kondisi seperti apa, apakah dalam keadaan belajar, dalam keadaan sholat, apakah kita pas bermaksiat, naudzubillah min dzalik ya. Makanya semangat tahun baru ini, mudah-mudahan kalian anak kelas 8 ya memiliki motivasi yang baru, kalian punya semangat yang baru di tahun baru ini. Jadikan kalian menjadi anak yang optimis. Mudah-mudahan masa depan saya menjadi lebih cerah ya, ibadah saya bertambah kepada Allah, bakti saya kepada orang tua ditingkatkan ya. Bisa kan? Bisa, sip. Kemudian hikmah sholat tahajud. Nah, yang pertama, Allah menjanjikan kedudukan yang tinggi sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra, insyaallah. Pemtekin dulu ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ya. Barang siapa yang bersolat atau bangun di tengah malam ya, nanti ia akan dibangunkan atau akan ditempatkan oleh Allah kedudukan yang tinggi di surga ya. Yang kedua, dapat mempertebal iman. Kenapa? Sholat malam, waktu malam itu adalah waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya. Nah, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Di situ doa kita akan dikabulkan oleh Allah, ibadah kita diterima ya. Jaringan yang lain itu kalau HP ya, itu kalau siang seperti ini itu jaringannya kan sibuk karena banyak yang telepon, banyak yang ini. Tapi kalau malam, nah itu sepi sekali, sedikit sekali. Kenapa? Masih banyak orang yang tidur pulas. Nah, kita diberikan Allah kesempatan untuk bangun malam, sholat tahajud, membaca istighfar, membaca Al-Quran. Nah, kita menjadi orang yang istimewa. Kenapa? Untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan hati tenang dan pikiran jernih. Dengan selalu dekat kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka pikiran kita menjadi tenang, hati kita tenang, dalam bertindak pun kita menjadi orang yang tenang, tidak menjadi orang yang pemarah dan sebagainya. Yang keempat, senantiasa dekat dengan Allah. Nah, seperti tadi, waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah ketika di waktu malam, terutama sepertiga malam yang terakhir. Siapa sih yang tidak mau berdekatan dengan kekasihnya? Siapa sih yang tidak mau berduaan dengan kekasihnya, dengan orang yang disayang ya. Makanya Nabi Muhammad tadi sepertiga malam yang terakhir, ia bangun, ia menghadap Allah sampai subuh, sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merasa Allah adalah kekasih saya ingin berlama-lama dengan Allah.
Nah, masa kita tidak seperti itu, ya kan? Yang kelima, doa akan dikabulkan dan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita apabila kita punya hajat, kita punya keinginan, caranya bagaimana? Ya kita berdoa kepada Allah. Kapan waktunya? Cari waktu yang mustajabah, waktu yang dikabulkan doa, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Yang keenam, memperkuat jiwa dan pribadi seorang muslim. Yang ketujuh, membentuk pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedelapan, mencegah perbuatan maksiat. Loh, kok bisa? Ya, orang yang sudah dekat dengan Allah, senantiasa sholat, bangun malam, itu kalau mau maksiat eman. Waduh, aku wis kadung nulis api-api, mosok kate tak oret-oret, mosok kate tak busuk. Nah, tidak mungkin kan? Ya, sudah melukis, kalian membuat gambar prakarya, ya. Ada tugas dari Pak Septian atau dari Pak Miftah, ya. Buatlah gambar pemandangan, ya. Sudah gambarnya bagus itu, ya. Kemudian kamu tidak sengaja menumpahkan tintanya. Nah, bagaimana? Pasti kecewa. Nah, sama dengan orang yang selalu beribadah kepada Allah, sudah taat kepada Allah, kalau mau maksiat ya sama dengan tadi, gambar yang sudah bagus dikasih tinta akhirnya menjadi apa? Menjadi rusak, ya. Dan ya jumlah rakaat sholat tahajud itu minimal 2 rakaat dan maksimal adalah tidak terbatas, ya. Boleh 4, boleh 6, boleh 8, tersuka kalian. Ya, tapi yang paling baik tadi apa? Ya, walaupun sedikit 2 rakaat, tetapi harus rutin. Rutinnya ini yang susah, ya. Oke. Sekarang pengertian yang kelima, sholat tasbih. Apa itu? Oh, maaf ya. Oke. Mungkin itu saja, ya, yang bisa Pak Muntakin sampaikan. Jadi ada sholat sunnah yang boleh dikerjakan dengan sendiri dan boleh dikerjakan dengan berjamaah. Apa tadi? Ya, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian sholat tasbih dan sholat hajat. Ya, ada 6 tadi. Ya, boleh dikerjakan dengan munfarid atau sendiri. Demikian yang bisa Pak Muntakin sampaikan. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp. Ya, dari sini Pak Muntakin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.